Ada yang bilang, leluhur orang Minang itu sudah ada bahkan sebelum kapal Nabi Nuh mendarat. Beneran loh, sebelum banjir bah ngebersihin bumi, kakek moyang lo, gue, atau siapapun, katanya kalah tua. Gila kan? Ini bukan cuma obrolan iseng di warung kopi, tapi legenda yang tertulis rapi dalam naskah-naskah kuno Minang yang mereka sebut Tambos. Intinya, mereka mengklaim garis keturunan yang ultra primitif yang selamat dari bencana air global yang menghapus peradaban lain. Mereka percaya diri banget bilang, kami yang pertama. Coba lo bayangin, kalau cerita ini benar, berarti Sumatera Barat itu dulunya adalah pusat peradaban prasejarah yang menantang semua buku sejarah yang pernah kita baca. Logika kita langsung ngomel. Gimana caranya? Terus, kalau mereka selamat dari banjir Nuh, berarti mereka tinggal di kapal selam atau setidaknya di puncak gunung tertinggi di dunia saat itu, yaitu puncak Gunung Merapi. Gue gak bilang legenda ini ngaco. Justru, legenda ini keren banget karena mencerminkan betapa bangganya orang Minang sama identitas dan sejarah mereka yang deep. Tapi, sebagai anak-anak, tahu gak sih lu? Tugas kita bukan cuma manggut-manggut. Kita harus bongkar. Kita harus cari tahu. Di balik mitos yang super gokil ini, ada fakta sejarah, geologi, dan arkeologi apa yang sebenarnya jauh lebih menarik. Jadi, lo siap gak? Karena sebentar lagi, kita bakal cabut dari kapal Nabi Nuh dan pindah ke sebuah benua raksasa yang hilang di bawah laut. Kita mulai dari hal yang paling gak nyambung. Air laut. Lupakan dulu cerita Tambo, fokus ke es. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, bumi sedang mengalami zaman es. Es di kutub itu tebel banget, nyedot semua air laut kayak sedotan raksasa. Efeknya, permukaan air laut turun drastis sampai puluhan meter. Nah, kalau lo duduk di warung kopi pinggir pantai hari ini, dan air laut tiba-tiba surut 100 meter, lo bakal lihat apa? Lo bakal lihat dasar laut. Di situ, ada dataran luas yang sekarang kita sebut Sundaland. Ini dia kuncinya, bro. Sundaland. Ini bukan sekadar pulau, tapi benua mini. Dulu, Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian besar Laut Cina Selatan itu nyambung semua. Lo bisa jalan kaki dari Thailand sampai ke Bali tanpa harus berenang. Sundaland ini adalah rumah bagi leluhur Minang yang sesungguhnya sebelum mereka jadi orang Minang. Jadi, klaim bahwa leluhur Minang adalah orang-orang yang selamat dari banjir global itu benar secara metafora. Banjir itu memang terjadi, tapi bukan banjir Nuh yang langsung menghapus peradaban. Tapi banjir akibat mencairnya es di kutub yang menenggelamkan Sundaland dan memaksa mereka pindah ke dataran tinggi. Sekarang, kenapa mereka harus naik ke bukit? Kenapa mereka berakhir di pedalaman Sumatera, di daerah yang sekarang kita kenal sebagai dataran tinggi Minangkabau? Di sini, kita ketemu satu lagi plot twist geologi yang gila. Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, jauh sebelum zaman es, Toba meletus dengan kekuatan yang sulit dibayangkan. Itu adalah letusan super vulkano terbesar dalam 2 juta tahun terakhir. Letusan Toba itu bikin bumi gelap selama bertahun-tahun, memicu musim dingin vulkanik global, dan hampir membunuh seluruh populasi manusia di dunia. Beberapa ahli sejarah manusia percaya letusan Toba ini adalah salah satu penyaring terbesar dalam sejarah manusia. Hanya kelompok-kelompok kecil yang sangat tangguh yang berhasil selamat. Dan salah satu jalur utama migrasi mereka setelah pulih dari bencana adalah melalui jalur pantai Sundaland, naik ke perbukitan, termasuk perbukitan di Sumatera Barat.
Pertama, bukti bahasa. Orang Minang adalah bagian dari keluarga bahasa yang sangat luas yang disebut Austronesia. Coba lo lihat peta. Bahasa Austronesia ini dipakai dari Madagaskar di barat sampai ke Pulau Paskah di timur. Itu gokil. Ini nunjukin bahwa ada gelombang migrasi besar-besaran yang berasal dari Asia dan menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk Minangkabau. Sekarang, kita kembali ke inti masalah. Kenapa legenda Tambos Minang begitu ngotot dengan klaim Prano? Jawabannya adalah memperkuat legitimasi. Di banyak kebudayaan kuno, termasuk di Indonesia, untuk mengukuhkan identitas atau kepemimpinan, lo harus nunjukin bahwa lo adalah yang paling awal. Kalau lo bisa bilang, nenek moyang kami adalah yang pertama tinggal di sini, yang selamat dari bencana air, itu otomatis menempatkan lo di posisi paling atas dalam hierarki sosial dan spiritual. Ini adalah cara cerdas untuk bilang, kami yang punya tempat ini, adat kami yang paling orisinal. Mitos Peranuh itu bukan tentang kapal, tapi tentang prioritas. Itu adalah cara untuk menggarisbawahi keunikan budaya mereka, sistem matrilineal mereka yang khas, dan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah yang mereka anut. Leluhur Minang yang sesungguhnya itu bukan makhluk dari zaman prasejarah yang terisolasi. Mereka adalah para pelaut, petani, dan penyintas yang tangguh. Mitos Peranuh itu memang keren, tapi kenyataan bahwa mereka adalah anak cucu dari peradaban Sundalan yang hilang, itu levelnya sudah beda. Itu adalah sejarah yang tertulis di batu, di DNA kita, dan di lidah kita. Ini adalah cerita yang jauh lebih menarik daripada legenda manapun. Jadi, kalau ada yang tanya, siapa sih leluhur Minang? Lo jawab, mereka bukan dari kapal Nuh. Mereka adalah para penyintas dari benua yang tenggelam, yang punya sejarah lebih tua dan lebih gokil dari yang kita kira. Pikirin lagi. Sampai jumpa di episode Tahu Gak Sih Lu berikutnya.